patuh, sungguh-sungguh, dan kolaborasi. Jika ada orang mulia di rumah kita, dia adalah ibu kita. Jika ada pejuang di kediaman kita, dia adalah ayah kita. Jika ada bidadari yang kita cintai, dia adalah istri kita. Jika ada manusia yang kita sayangi, dia adalah anak-anak kita. Jika ada orang penting di sekitar kita, dia adalah saudara dan sahabat kita. Jika ada orang yang ingin berhasil, namun banyak keterbatasan dalam dirinya, kuncinya taat, patuh, sungguh-sungguh kolaborasi. Yes. Oke, selamat datang di podcast Tangga Media. Nah, jadi di kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dan sudah ada bintang tamu kita di sini. Mari kita berkenalan dulu dengan bintang tamunya. Beliau adalah Dr. Andes Haji Hartono Kosasi, MM. Dan beliau ini adalah seorang praktisi pendidikan sekaligus pebisnis ya Pak ya? Yes. Oke, selamat datang Pak di podcast kali Pak. Selamat datang. Oke, bagaimana kabarnya Pak? Baik sekali dan alhamdulillah sehat, fit and fresh. Alhamdulillah. Nah, oke Pak. Jadi di podcast kali ini kita akan berbincang-bincang tentang kisah Bapak ini yang sudah lumayan panjang dan tentunya sudah mengalami banyak rintangan from zero to hero-nya bagaimana? Yes. Ulangi, apa itu? From zero to hero. Ya, from zero to hero emang membutuhkan perjuangan proses yang sangat panjang dan ngomong-ngomong tentang itu Pak, saya kan sudah membaca buku ini nih, buku tentang yang Bapak tuangkan di sini kisah-kisahnya nih. Itu sudah dibaca berapa kali? Wah nggak tahu nih, udah berulang-ulang kali. Mas, jadi biar langsung jelasnya nih Pak. Oke. Saya ingin minta penjelasan lagi langsung dari sumbernya nih, biar lebih jelas, lebih gamblang gitu kan. Yeah. Jadi bagaimana nih Pak tentang buku ini nih sebenarnya? Oke, baik, terima kasih. Salam sukses untuk semuanya. Dan ini berkaitan dengan suatu buku tentang perjalanan hidup. Ini juga tentang Zero to Hero. Buku ini adalah buku tentang perjalanan. Bukan cuma perjalanan, tapi juga perjuangan. Perjuangan juga Pak? Ya, yang sangat panjang, yang melalui proses, karena orang sukses pasti perlu proses dan pengorbanan. Harus. Nah, oke ya. Nah, Iya. kita sepakat itu ya. Sepakat Pak pasti. Apa judulnya? Ini judulnya adalah tentang sukses dalam kesalehan. Wah, menarik nih Pak. Menarik ya. Jangan lupa ada yang beda tipis. Apa itu Pak? Sukses dalam kesalahan. Waduh, ngeri juga nih Pak. Dua hal yang berbedanya sangat jauh tuh. Salah dan saleh. Nah itu salah dan saleh. Nah, kalau orang yang salah tapi sukses, apakah ada? Ada. Oh, ada Pak, ada. Ya. Ada ya? Ya. Seperti misalnya saja dari orang yang kemudian biasa jadi sukses dengan segala macam fasilitas yang kemudian dia punyai, tapi kemudian dia bisa mengabaikan keluarga. Wah itu salah sih Pak, udah salah tuh. Mengabaikan keluarga aja udah salah. Nah betul. Yang kedua, contohnya dia sukses tapi dengan cara misalnya saja korupsi. Waduh Pak, itu bener-bener kayak nggak bisa dimaafin sih Pak. Apalagi kalau korupsi uang rakyat. Nah betul, ya. Atau kemudian orang sukses dengan cara misalnya saja merusak hutan. Udah hutang di bank mana-mana, kayak terus melarikan diri kemana-mana, wah repot tuh. Nah, hutan rusak. Nah, itu cara sukses yang salah. Salah. Ya. Nah kalau yang saleh ini Pak. Nah, yang salah ini yang menarik. Cara yang salah ini adalah dengan cara-cara yang ingin Bapak jelaskan. Oke siap. Sehingga apa?
proses yang harus kemudian dialaminya dari awal, persiapannya segala macam itu benar-benar ada rahasia-rahasia yang sebenarnya simple. Ini karena perjalanan Bapak sampaikan, sehingga buat orang tua ataupun buat siapa saja yang merasa dirinya punya kemauan kuat, punya cita-cita, punya dream, tapi keterbatasan dalam dirinya itu sendiri begitu banyak. Apakah keterbatasan misalnya saja tentang money, tentang uang, tentang modal, sehingga untuk bisa melanjutkan sekolah pun dia susah, kuliah juga susah, dan ini banyak. Krusial banget itu Pak, masalah ekonomi terutama. Masalah ekonomi ya. Lalu kemudian ada keterbatasan dalam dirinya, mungkin kaitannya dengan keterbatasan dia tinggal jauh dari berbagai fasilitas pendidikan, dari fasilitas pendidikan ataupun dari tempat-tempat pekerjaan segala macamnya, ataupun ada keterbatasan tentang dirinya, tentang keilmuannya segala macamnya. Nah, inilah yang harus Bapak jelaskan. Jadi kalau kemudian kita semuanya merasa saya ingin sukses, tapi saya banyak keterbatasan saya, Bapak berikan rahasianya, dan ini ada di semua mana? tercatat di buku ini ya Pak ya. Nah, di buku ini. Nah, tentang taat, patuh, Sungguh-sungguh dan kolaborasi. Nah, jadi Pak, setelah saya baca berulang-ulang di buku ini, saya mengambil kesimpulan, saya sendiri mengambil kesimpulan bahwa suksesnya anak itu juga berpengaruh besar dari orang tua nih. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana Pak? Oke, nah, jadi begini, Bapak sudah banyak kenal sama orang-orang hebat. Ya. Bapak juga sudah banyak baca buku-buku. Buku-buku apa aja itu Pak? Banyak macam. Ya. Kesimpulannya, bahwa hebatnya anak adalah karena apa? Karena orang tuanya juga hebat. Berarti peran orang tua dalam mendidik anak dari sejak dini itu penting sekali ya Pak ya? Sangat penting. Bahkan kalau saya tanya, kalau salah satu orang hebat, nggak usah saya sebutkan namanya, Bapak hebat, maka dia akan jawab, yang hebat bukan saya, yang hebat adalah ayah saya dan ibu saya. Iya ya Pak ya, seringkali jawaban seperti itu muncul. Dan sepertinya memang masuk akal sekali Pak itu Pak. Nah betul, dan itu termasuk Bapak sendiri. Bahwa orang tua Bapak, saya rasa, saya anggap ini benar-benar hero, benar-benar hebat. Karena apa? Karena Bapak saya, walaupun tinggal di kampung bersama saya lahir di kampung loh. Lahir di kampung Pak? Lahir di kampung di Jawa Tengah di sana, di pinggir gunung. Waduh. Jadi dekat pantai selatan. Pantai selatan juga. Kebumen gitu ya. Saudara saya tahu nggak? Saudara saya itu 13 orang. Ada 13 orang Pak? 13 bersaudara. Ada nggak yang sekarang ini keluarga yang 13? Wah, kalau zaman sekarang mah KB zamannya Pak. Iya, maksimal 2, tapi tetap aja masih ada yang 3 gitu. Iya, tapi tidak ada ya. Yang 13. Bapak sudah ngobrol sama banyak orang tua, karena Bapak juga diantaranya adalah pelatih pendidikan, ketemu sama orang-orang tua, puluhan, ratusan, ribuan bahkan. Ya, Bapak survei juga. Siapa yang anaknya di atas 10? Nggak ada. Nggak ada, betul. Nah, dan jadi kembali, Bapak adalah 13 bersaudara. Orang tua Bapak adalah petani. Wow. Petani. Yang kedua juga dia bisnis kecil-kecil, pedagang. Nah, tapi semua anaknya, alhamdulillahnya 13-nya itu semuanya sekolah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di zaman berapa itu Pak? Tahun berapa itu? Nah, Bapak itu di tahun sekitar 70-an. Oh, 70-an. Kalau yang saya dengar-dengar sih Pak, zaman tahun 70-an itu orang kampung. Iya. Rata-rata itu pasti mereka kayak, lah buat apa sih sekolah? Nah, betul. Nah itu berarti
pendidikan orang tua bapak ke bapak sendiri, cara mendidiknya, wow, Nah, visioner sekali iya, nih. iya betul. Karena memang saya anggap bahwa ayah saya adalah ayah yang visioner. Jadi pemikirannya sudah ke depan. Dia bilang ke 13 saudara saya, 13 anaknya, dia bilang begini, saya tidak akan wariskan Anda dengan tanah dan ladang, dengan sawah dan ladang, tidak. Tapi saya akan wariskan kamu dengan ilmu pengetahuan. Sehingga silakan Anda sekolah, ya, cari sekolah yang terbagus, dan setinggi-tingginya kalau perlu Anda bisa bersekolah. Nggak usah pikirkan biaya. Bukan karena Bapak sudah mampu, tidak. Karena apa? Karena Bapak sama mbok kamu itu rela berkorban untuk anak-anaknya. Yang saya ambil gini, bahwa orang tua saya, hero-nya adalah apa diantaranya? Dia berani miskin untuk anak-anaknya. Nah itu tuh Berani miskin. poin yang sangat krusial. Berani miskin maksudnya apalagi di tahun 70-an 80-an itu ya Pak ya. Ya, Bisa. jadi tepatnya dari 60, 70, 80. 60, 70, 80. Yes. Di saat itu masih jarang-jarang orang yang berpikir tentang wah bahwa pendidikan itu penting. Wah yang penting kita harus berpendidikan, tapi di saat orang lain berpikir demikian, bapak dan ibu mboknya bapak Ya, oke. sudah berani Mengeksekusi. mengeksekusi, dan visionernya itu wah sangat itu ya, luar biasa Pak. Iya. Jadi yang ditanamkan mereka ke bapak dari semenjak dini itu apa tentang pendidikan Pak? Ya, Tentang ilmu dan pendidikan. ya. Jadi karena hebatnya ilmu, manfaatnya ilmu. Siapa yang kemudian dia berpayah-payah untuk belajar, lalu kemudian dia mendapatkan ilmu, maka ilmunya akan bermanfaat bagi dirinya, untuk akan menaikkan derajat bagi dirinya. Maka Pak, siapa yang ada ilmu, dia akan dimuliakan. Bukan hanya di akhirat saja, tapi juga di dunia. Artinya Pak, orang yang sukses adalah diawali, diantaranya adalah dengan bekal ilmu. Lalu kemudian baru nanti apa yang mau didapatkan dari ilmu itu maka akan terbuka. Jadi memang ayah saya benar-benar kekeh untuk menyekolahkan semua anak-anaknya. Semua anak-anaknya Pak. Semuanya 13 Waduh. sekolah. Ada yang dari yang sudah perguruan tinggi, ada yang kemudian dari SD, TK, SD, SLTP, SLTA perguruan tinggi, bahkan ada yang apa? Yang belum sekolah. Karena 13. 13. Oh, sangat 13. perjuangannya itu. Dan apa namanya? Dibuktikan betul bahwa orang tua saya berani miskin untuk anak-anaknya. Karena semuanya disekolahkan, yang konsekuensinya dia jual sawah, dia jual pekarangan, yang akhirnya memang jatuh miskin. Ya kebayang sih Pak untuk menyekolahkan 13 orang yang pasti jarak umurnya kan nggak terlalu jauh ya Pak. Iya. Karena kan 13 bersaudara, sepertinya jaraknya tidak terlalu jauh ya Pak. Tidak, 1 tahun 2 tahun. 1 tahun 2 tahun. Wah itu tuh pasti berat tuh, maksudnya. Oh ya, pembiayaan untuk pendidikan ya. Iya. Sekarang aja 2-3 pada Iya. pusing Pusing. untuk pendidikan anaknya. Ini 13-nya loh. Bisa kemudian bersekolah semuanya, alhamdulillah. Dan itu pengorbanannya. Sehingga saya seringkali juga sampaikan kepada teman-teman, kepada orang tua siswa ataupun saudara segala macamnya, bahwa diantaranya hebatnya orang tua karena dia memperjuangkan anak-anaknya dengan pengorbanannya. Ya seperti yang Bapak bilang tadi, orang tua harus berani miskin gitu ya Pak ya. Maksudnya Sampai seperti itu. sampai seperti itu perjuangannya. Karena ilmu memang utama ya Pak ya dalam mencapai kesuksesan itu. Berarti perjuangan orang tua Bapak memang benar-benar sudah sangat maksimal ya Pak ya. Alhamdulillah, maksimal sekali. Maksimal. Dan alhamdulillah sebagaimana tadi pada akhirnya pun Allah kembalikan. Iya. Jadi dulu apa yang dijual,
sawahnya, ladangnya, Waduh, ya habis bis habis Pak. untuk anak-anaknya. Sekarang ini Allah kembalikan lagi. Alhamdulillah. Terbeli kembali. Oke, wow. Berarti Oke, memang ya. sesuai yang saya baca di buku ini, Pak. Ya. Maksudnya tadi ada satu bab yang bikin saya kayak tertarik banget gitu, yaitu tentang ada tertulis di sini simbokku panglimaku. Ya, Wah, betul. itu gimana Pak maksudnya? tuh? Ya, masya Allah. Eh, jadi Bapak kalau gini jadi ingat nih. Jadi apa namanya ke Bapak sama ke Simbo. Tapi langsung jawab masalah tadi bahwa Simbo adalah panglimaku. Ya. Saya diajari dari kecil di situasi agama, spiritualitas yang kental. Jadi alhamdulillah ayah dan bos saya ibadahnya luar biasa. Alhamdulillah. Sehingga saya dikenalkan juga sama kiai-kiai. Seringkali saya diajak mengaji ke masjid, ke surau, atau diajak ke rumah untuk minta doa dari kiai. Jadi kalau orang dulu seringkali anaknya itu diajak ke orang-orang yang sukses, para kiai, misalnya saja orang yang alim, untuk minta doa. Dan ini juga sebenarnya bagus. Nah kembali bahwa Simbo adalah panglimaku karena apa? Karena kalau saya udah bilang ke saya, habis sudah. Habisnya Pak, saya udah nggak pakai mikir. Bilang A, langsung A. Iya, saya harus A. Kalau mbok saya bilang B, saya harus B. Walaupun saya sebenarnya punya pendapat. Nah, tapi pernah nggak Pak kayak mengutarakan pendapat semacam itu? Ya pernah. Jadi misalnya saja begini, mbok saya minta dikirimin uang, Ya. misalnya saja ya. Iya. Bilang Hartono, ya kirimin sebuah uang. Lalu saya kirim transfer. Belum 1 bulan, mungkin baru pertengahan bulan minta lagi, transfer lagi. Sampai kemudian saja dalam 1 bulan 2-3 kali 2-3 minta kiriman. Padahal bos saya itu adalah juga seorang yang punya penghasilan karena dia dari veteran. Mboknya veteran Pak? Veteran. Wow. Ya karena bos saya dulu juga ikut berjuang di negeri ini. Memerdekakan Indonesia. Oke kembali. Jadi saya tetap. Jadi saya bilang kadang-kadang juga, Mbok kan baru transfer kemarin. Waduh. Ya ini udah minta transfer lagi. Iya saya perlu. Tapi untuk apa uangnya? Uangnya satu dia bilang, Simbok sering minta uang ke kamu, bukan hanya saya aja, tapi saudara-saudara saya juga minta. Ayo dikirim ke kampung, kirim. Suruh pada ngirim. Uangnya satu adalah buat sedekah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi uangnya, pertama itu adalah buat sedekah. Nggak sekedar untuk keluarga sendiri ya Pak? Bukan, karena bos saya juga punya penghasilan. Dan selain untuk sedekah, yang kedua, jadi kalau saya lihat kalau ada pedagang-pedagang kecil yang datang, pedagang sayuran misalnya saja, lalu kemudian pedagang mainan, terusnya apa saja, dia datang ke rumah minta dibeli, maka dibeli. Wow. Dibeli. Jiwa sosialnya Nah, sangat tinggi ya Pak? ya, jadi bilang karena apa? Dia kasihan. Jadi kasihan, dia beli. Walaupun sebenarnya dibuat bukan untuk dirinya, karena ia juga nggak membutuhkan. Tapi orang yang datang, saya pedagang minta dibeli. Atau kemudian ada anak-anak kecil dibeliin permen, dibeliin roti. Lalu kemudian untuk dikasihkan ke anak-anak kecil, anak-anak yang ngaji. Selain di rumah juga ada pengajian anak-anak kecil, itu untuk hiburan amal juga untuk orang tua. Sehingga itu uang yang dari anak-anaknya
di antaranya dipakai untuk itu. Dan bukan semata-mata untuk diri sendiri ya Pak. Sudah, wong juga orang tua saya, sibuk saya sudah sepuh segala macamnya, sehingga ya masya Allah jiwa kedermawaannya luar biasa dan juga jiwa spiritualnya sangat dalam. Kemudian yang kedua ada penjelasan lagi juga tentang bab ibuku adalah simbokku adalah panglimaku. Saya pernah waktu itu sedang bersilaturahim ke salah satu bupati. Tidak usah saya sebutkan bupatinya siapa. Lalu kemudian begitu lagi saya ngobrol sama Pak Bupati, lalu telepon berdering, bergetar lah, enggak bergetar. Saya lihat dari agak kejauhan, kok itu muncul telepon dari mbok saya. Wah, ini nih. Langsung. Nah, kalau kamu apa? Gimana? Lagi ngobrol sama Pak Bupati, terus ada Simbo yang telepon. Ya, pasti saya mengutamakan Simbo sih, Pak. Nah, hebat. Yes, betul. Tapi banyak juga yang kemudian dibiarkan karena lagi bicara sama mungkin orang penting katanya. Orang mungkin sama pengusaha, sama pejabat segala macam, sehingga teleponnya didiamkan saja. Mungkin dia pikirannya entar aja dijawabnya. Tapi saya enggak. Saya langsung bilang, Pak, mohon maaf, ada telepon. Telepon dari siapa? Dia bilang gitu. Saya bilang, ini telepon dari ibu saya. Izin ya Pak ya. Alhamdulillah. Lalu, oh ya silakan ambil. Nah itu saya kalau izin keluar saya telepon. Itu diantaranya. Jadi kalau sudah ibu saya bilang, saya harus ngikutin. Nah, saya harus kemudian patuh. Karena ini juga bukan hanya sekedar pelajaran yang kita dapetin, misalnya kalau kita sekolah segala macam atau dalam pengajian segala macam, karena ini juga karena memang perintah dari Allah SWT. Yang pertama adalah ibumu, yes. Baru kemudian ayahmu dan yang lainnya ya. Oke. Seperti itu. Ya, benar. Tertulis juga di lagunya Bang Haji Rhoma Irama ya Pak. Oh gitu. Seperti apa? Kalau engkau patuh kepada rajamu, engkau harus lebih patuh kepada ibumu. Kalau nadanya sendiri saya kurang tahu. Ya nggak bisa nyanyi. Nggak bisa nyanyi, bukan suka nyanyi. Ya tapi lirik itu kurang tahu nadanya. Oh ya, tapi asik ya, itu luar biasa liriknya ya. Jadi di antaranya apa? Kalau engkau patuh kepada rajamu, engkau harus lebih patuh kepada ibumu. Itu maknanya dalam sekali. Iya benar. Seperti kisah Bapak tadi.